Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Visualisasi Bangsa. Jadi perkenalkan, saya Fitri dari kelompok 3 dari Puskesmas Laiwi. Mari nih kita berkenalan nih sebelumnya dengan teman-teman kita yang telah bergabung hari ini. Oke, silahkan Kak Rey memperkenalkan diri. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Rainaldi, unit kerja Puskesmas Jikohai. Oke, halo Kak Renaldi. Oke, lanjutnya Kak Nur Hijriah. Halo, nama saya Nur Hijriah, unit kerja Puskesmas Lolo Jaya. Halo Kak Nur Hijriah. Oke, kemudian ada Kak Netisari. Halo, nama saya Nitisari Suratim, unit kerja Puskesmas Lolai Jaya. Halo Kak Netisari. Oke, selanjutnya ada Kak Rizka nih. Halo, nama saya Rizka Madogo, unit kerjanya Kecamatan Kesiruta Barat. Salam kenal semua. Oke, salam kenal juga Kak Rizka. Nah, terima kasih ya teman-teman telah bergabung di podcast hari ini tentang visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, mari kita mulai nih obrolan kita nih. Sebenarnya bagaimana nih cara kita memvisualisasi rasa cinta tanah air dan bangsa nih? Menurut Kak Rey bagaimana? Oke, baik Kak. Menurut saya, cara kita memvisualisasikan dengan bangga menggunakan produk lokal. Melestarikan budaya, berwisata dalam negeri untuk mengenal kekayaan alam dan suku bangsa, berpartisipasi dalam upacara bendera, menjaga kebersihan dan ketertiban, serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di kancah internasional. Dengan cara tersebut, rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap Indonesia makin mendalam, Kak. Wah, itu tadi ya cara-caranya dari Kak Renaldi. Mungkin Kak Nur Hijriah ada tambahan? Saya setuju ya Kak atas jawaban yang diberikan Karinaldi tadi. Semua contoh yang disebutkan seperti menggunakan produk lokal dan melestarikan budaya secara langsung mendukung ekonomi dan identitas nasional, memperkuat rasa kepemilikan dan menjadi kebanggaan sendiri untuk Indonesia. Jadi pernyataan tersebut bisa merupakan cara yang efektif bagi individu untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi ya dari Kare dan Kak Nur Hijriah cara-cara nih memvisualisasi rasa cinta tanah air kita yang dapat kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian mengapa visualisasi bangsa seperti gambar pahlawan, bendera, kemudian keindahan alam Indonesia itu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menurut Kak Neti bagaimana? Ya, kalau karena visualisasi tersebut mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa, identitas nasional, serta kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Hal ini menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran untuk mencintai serta menjaga tanah air. Nah, itu tadi ya alasan dari Kak Neti mengapa kita perlu visualisasi seperti itu tadi. Kalau dari Kak Rizka ada tanggapan? Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Kadeti. Visualisasi yang kuat dan bermakna membuat pesan nasionalisme lebih mudah dipahami dan dirasakan, terutama oleh generasi muda. Dengan melihat simbol-simbol tersebut, mereka dapat lebih menghargai jasa para pahlawan dan memahami pentingnya menjaga persatuan serta keutuhan bangsa. Oke, eh, itu ya mengapa itu visualisasi seperti gambar tadi juga tuh penting ya. Nah, kemudian kita ini kan sering nih menyanyikan lagu Tanah Airku. Tapi kenapa nih masih ada hobi yang membuang sampah sungai atau merusak hutan? Nah, kira-kira menurut Kak Hijrah itu bagaimana itu? Nah, ini kontradiksinya ya, Kak. Mencintai tanah air berarti menjaga tanah dan airnya agar tetap bisa diwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Kalau alamnya rusak, apa yang akan kita banggakan? Nasionalisme itu harusnya sejalan dengan gaya hidup ramah lingkungan. Menjaga alam Indonesia adalah bentuk bela negara untuk masa depan kita. Iya, betul sekali Kak Nur Hijriah ya. Jadi itu juga mengapa kita pentingnya menjaga lingkungan kita ya. Nah, kemudian apa nih? Kira-kira ada nggak contoh sikap kita dalam memvisualisasikan rasa cinta terhadap tanah air? Kak Re mungkin bisa memberikan contoh.
Ya, contohnya itu bisa dengan cara menggunakan produk lokal, menjaga dan merawat lingkungan, menghargai jasa para pahlawan, serta mentaati dan menaati hukum yang berlaku, Kak. Oke, dari Kak itu kan dari Kak Rengka, Kak Rizka ada tambahan? Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kak Rey. Menggunakan produk dalam negeri dapat membantu memperkuat perekonomian nasional, menjaga dan merawat lingkungan merupakan wujud kepedulian terhadap bumi pertiwi. Selain itu, menghargai jasa para pahlawan dapat dilakukan dengan meneladani sikap dan perilaku para pahlawan sebelumnya. Oke. Itu tadi dari Kak Rizka juga ya. Salah satunya menggunakan produk dalam negeri ini ya. Kira-kira apa nih peran khas dari apa dari daerah nih seperti batik, kain tenun. Nah, itu kan juga produk dalam negeri. Ini dalam hal visualisasi cinta tanah air nih. Menurut Kak Hijriah bagaimana? Nah, peran batik atau kain tenun sebagai simbol khas daerah menunjukkan bahwa cinta tanah air itu tidak hanya tentang kesatuan nasional ya, Kak, tetapi juga tentang penghargaan dan kebanggaan terhadap keragaman budaya daerah yang menjadi bagian penting dari bangsa Indonesia. Oke. Mungkin Kak Neti ada tambahan? Ya, saya setuju sekali karena ketika batik diintegrasikan dalam visualisasi bersama elemen nasional, ia menyampaikan pesan bahwa persatuan bangsa dibangun dari penghargaan terhadap keragaman. Setiap motif batik memiliki cerita dan filosofi yang mewakili nilai-nilai masyarakat lokal yang pada akhirnya menjadi bagian dari warisan budaya budaya lokal Indonesia. Oke, itu tadi dari Kak, jadi menurut Kak Nur Hijriah dan Kak Neti Sari, batik ini juga beragam dari apa dari seluruh Indonesia ini juga Ya. dapat membuat persatuan bangsa kita ini ya. Kemudian nih kita nih ada di tengah perkembangan era global nih, di mana kemajuan teknologi saat ini sangat pesat nih. Mengapa kita sebagai generasi muda nih dan ASN khususnya perlu tetap menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga berbangsa Indonesia? Menurut Kak Rizka, mengapa demikian? Karena rasa cinta tanah air adalah fondasi utama dalam menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa. Dengan bangga berbangsa Indonesia, kita tidak hanya menghargai jasa para pahlawan, tetapi juga terdorong untuk berkontribusi nyata melalui sikap, perilaku, dan kinerja yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong. Oke, itu dari Kak Rizka. Mungkin Kak Re ada tambahan? Ya, saya setuju dengan pernyataan Kariska karena dari pernyataannya itu menegaskan bahwa cinta tanah air bukan sekedar slogan, melainkan hal dalam tindakan nyata. Sebagai ASN, rasa bangga menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas pada kepentingan masyarakat serta kemajuan Indonesia. Oke, itu tadi dari Kak Rizka dan Kak Ren ya. Jadi cinta tanah air ini memang bukan hanya sekedar slogan ya. Kita harus tetap em, tetap mengimplementasikannya. Oke, jadi teman-teman kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Jadi berdasarkan diskusi ini yang telah kita lakukan, di mana dapat disimpulkan bahwa visualisasi cinta tanah air dan bangsa ini tidak hanya diwujudkan melalui simbol, gambar, ataupun lagu nasional, tapi terutama melalui sikap dan tindakan nyata kita dalam sehari-hari, seperti menggunakan produk lokal, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, menghargai jasa pahlawan, dan mentaati hukum serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Itu merupakan bentuk visualisasi nasionalisme yang konkret, yang kuat. Nah, kemudian di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kita generasi muda dan sebagai ASN memiliki peran strategis untuk terus menumbuhkan rasa bangga berbangsa Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan gotong royong. Dengan demikian, cita tanah air ini tidak berhenti pada wacana, tapi menjadi kekuatan nyata dalam menjaga persatuan, identitas nasional, dan berkelanjutan bangsa Indonesia. Oke, itu tadi ya. Kita sudah mendengar diskusi dari
teman-teman sekalian tentang visualisasi cinta tanah air. Oke, kita akan menutup sesi untuk podcast hari ini. Jadi teman-teman terima kasih telah bergabung, Kak Rizka, Kak Neti, Kak Nur Hijriah, dan Kak Renaldi. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dadah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya,